Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Silvi Herawati. Saya merupakan dosen bidang studi kewirausahaan. Di sini saya akan menyampaikan pengertian jenis-jenis serta fungsi dan manfaat dari kewirausahaan. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjabarkan sedikit pengertian kewirausahaan. Banyak pengertian tentang kewirausahaan, namun saya akan mempersingkat, yaitu pengertian kewirausahaan adalah suatu proses untuk menciptakan sesuatu yang berbeda, yang membutuhkan waktu dan usaha, disertai dengan modal serta resiko untuk mendapatkan kepuasan dan kebebasan pribadi. Adapun nilai-nilai hakiki yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, yakni yang pertama adalah percaya diri. Sikap tersebut harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang kedua adalah berorientasi terhadap tugas maupun hasil. Yang ketiga adalah keberanian mengambil resiko. Yang keempat adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima adalah berorientasi terhadap masa depan. Yang keenam adalah kreatif dan inovasi. Disadari atau tidak, seorang wirausahaan merupakan orang yang selalu kreatif dan inovatif. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama adalah part-time entrepreneur, yaitu suatu kelompok wirausaha yang melakukan kegiatan usahanya pada bagian waktu saja atau hanya sifatnya bersifat hobi. Yang kedua adalah home-based new venture, yaitu suatu kelompok yang melakukan wirausaha dengan merintis usaha berdasarkan pada tempat tinggal dan domisili. Yang ketiga adalah family, suatu kelompok wirausaha yang dilakukan secara turun-menurun oleh keluarganya. Yang keempat adalah compreneur, yaitu suatu kelompok wirausaha yang didirikan oleh beberapa orang atau 2 orang atau lebih sehingga terjadinya kerjasama. Kemudian adapun manfaat dan fungsi wirausaha, yang pertama adalah peluang untuk melakukan sesuatu perubahan. Yang kedua adalah peluang untuk menentukan nasib. Yang ketiga adalah peluang untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat, peluang mendapatkan kepuasan atau capaian potensinya. Yang kelima adalah peluang mendapatkan pengakuan atau usahanya. Yang keenam adalah peluang untuk menjalani hal yang disukainya. Adapun golongan wirausaha ada 4, yaitu business entrepreneur, government entrepreneur, social entrepreneur, dan academic entrepreneur. Untuk selanjutnya itu fungsi kewirausahaan, yaitu untuk menciptakan keputusan yang penting serta keberanian mengambil resiko terhadap tujuannya. Menciptakan suatu bidang usaha yang baru. Yang ketiga adalah mampu mengenali lingkungan sekitar sehingga bisa menciptakan suatu peluang usaha. Yang keempat, menjaga lingkungan agar tidak merugikan masyarakat. Yang kelima, memproduksi dan memasarkan barang dan jasa. Yang keenam, menciptakan suatu terobosan baru menarik minat masyarakat. Yang ketujuh adalah bertanggung jawab terhadap lingkungan dan tempat usahanya. Selanjutnya adalah peran kewirausahaan. Peran kewirausahaan bisa dibagi menjadi 2 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi makro. Biasanya pengusaha atau pelaku usaha akan memiliki peran sebagai penggerak, pemacu, serta pengendali. Yang kedua adalah fungsi mikro, di mana wirausaha berperan sebagai penanggung jawab resiko dan ketidakpastian. Untuk selanjutnya ada 7 pokok yang membantu wirausaha baru meraih kesuksesan, yaitu yang pertama, strategi intent, merupakan perumusan visi, misi, dan tujuan dari perusahaan. Yang kedua, selanjutnya governance, merupakan kesanggupan pengambilan keputusan penting secara singkat, tepat, dan tepat. Untuk selanjutnya yaitu funding, merupakan perencanaan keuangan yang dilakukan dengan baik karena akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Untuk selanjutnya yaitu business plan, merupakan rencana usaha atau wujud formal dari visi dan misi dari target usaha yang didirikan. Selanjutnya yaitu manajemen tim, merupakan adanya kesolidan dan kepercayaan dalam tim manajemen. Yang terakhir adalah execution, merupakan kebutuhan orang yang akan dimiliki secara teknik serta pengalaman lapangan untuk membantu menjalankan bisnis baru tersebut. Yang terakhir adalah timing. Timing ini merupakan kemampuan dalam mempertimbangkan saat memasuki dunia usaha. Itulah beberapa hal yang saya sampaikan mengenai kewirausahaan. Semoga dapat bermanfaat untuk yang lainnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.